Hai, apa kabar kalian malam ini? Aku nggak tahu kalian lagi di mana, di kamar, di kafe, atau mungkin lagi berbaring di kasur yang dingin. Tapi aku tahu ada rasa capek di hatimu yang nggak pernah benar-benar bisa kamu ceritain ke siapa-siapa. Kadang tubuh kita kelihatan baik-baik aja, senyum masih bisa kita kasih ke orang-orang, tapi hati kita diam-diam runtuh sedikit demi sedikit, dan anehnya kita masih bisa terlihat bahagia. Tapi saat malam tiba, ketika lampu sudah dimatikan, ketika suara dunia meredup, di sanalah semuanya pecah. Air mata turun diam-diam, sesak yang kita tahan seharian akhirnya gak kuat lagi, dan malam pun jadi saksi bahwa kita menangis malam itu. Hai, makasih ya udah mampir, udah mau dengerin ceritaku yang semoga ada maknanya. Dan episode kali ini kita bahas tentang waktu sendiri. Ya, yang mungkin banyak orang yang gak memilikinya, bukan dalam artian memiliki dalam artian yang sesungguhnya, tapi memiliki dalam artian batin. Dan semoga kalian yang belum bisa memilikinya dapat memilikinya mulai hari ini, mulai detik ini. Iya, gak apa-apa kalau pengen nangis, tapi jangan nyerah. Oke, kita mulaikan saja. Kadang aku mikir, kenapa ya rasanya berat banget. Hanya untuk sekedar bertahan saja itu sulit. Bangun pagi aja rasanya nggak ada tenaga, senyum rasanya dipaksa, dan hati rasanya penuh sesak dengan hal-hal yang bahkan kita sendiri nggak ngerti. Itulah overthinking, kata orang. Tapi buat kita, itu bukan sekedar pikiran yang berlebihan. Itu perang. Perang yang nggak pernah terlihat. Perang yang melelahkan, yang ada di dalam hati kita. Dan lucunya, orang-orang hanya lihat topeng kita. Mereka lihat kita ketawa, bercanda, seolah semua baik-baik aja. Mereka nggak tahu di balik tawa itu ada luka yang nggak pernah mereka dengar. Aku tahu banyak hal yang menyakitkan yang nggak bisa diceritain ke siapapun atau ke sembarang orang. Karena belum tentu mereka mau dengar, belum tentu mereka ngerti, belum tentu mereka simpati, belum tentu mereka bakal support. Banyak dari mereka yang hanya kepo tanpa peduli. Dan apesnya, kadang kalau kita salah cerita, kita justru ketemu orang yang ngejunggel kita, yang bilang, lah gitu aja baper. Yang bilang, alah itu mah biasa. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi ini soal siapa yang mau support, siapa yang mau ngertiin kita, siapa yang mau meluk kita. Disitulah kita bisa cerita ke sembarang orang. Dan kadang diam jadi pilihan. Dan diam itu ternyata jauh lebih menakutkan. Karena dalam diam, kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Diri kita yang belum selesai, diri kita yang masih rapuh, diri kita yang masih luka. Iya, kalau diri kita sudah berdamai, maka saat kita berhadapan dengan diri kita sendiri, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau diri kita yang masih luka itu berhadapan dengan kita yang sekarang, justru overthinking itu akan semakin merebah dan lebih semakin dalam dan semakin dalam.
Maka dari itu, iya, kita harus sembuh dari luka, agar luka yang akan datang tidak menggores lebih dalam, agar diri kita yang kita temui saat kita meluka tidak menambah luka, tapi menambah luka. Ia menyembuhkan luka. Aku mau bilang sesuatu pada kalian. Kalau kalian sampai hari ini masih bisa bertahan, itu artinya kalian hebat. Mungkin orang lain gak pernah lihat betapa keras perjuangan kalian. Mungkin orang lain cuma lihat kamu baik-baik aja. Tapi aku tahu, ada malam-malam panjang yang kamu lewati sendirian. Ada doa-doa yang kamu bisikkan dengan suara gemetar. Ada luka-luka yang kamu rawat sendiri tanpa ada yang peduli. Dan tetap kamu masih berada di sini, kamu masih bertahan sampai detik ini. Jujur, kamu harus terima kasih ke diri kamu sendiri karena kamu berhasil melewati semua itu sendirian. Iya, kamu hebat. Aku tahu rumah seharusnya jadi tempat pulang paling nyaman. Tapi kalau rumah aja nggak bisa, mau ke tempat mana lagi? Mau kemana lagi? Mungkin itu sebabnya kamar kecilmu dengan pintu tertutup, dengan lampu temaram, jadi satu-satunya tempat paling nyaman dan paling aman buat kamu nangis di sana. Disitulah kamu benar-benar jadi dirimu sendiri. Disitulah kamu nangis, pecah dan jujur sama diri sendiri. Dan enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau nangis, itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Aku ngerti, semakin kita dewasa, semakin sedikit teman yang benar-benar bisa jadi bahu sandaran. Iya, kebanyakan hanya relasi, bukan teman cerita. Orang baik memang ada, teman memang banyak, tapi yang bisa untuk curhat itu semakin sedikit. Akhirnya, kita pendam sendiri rasa sakit itu. Tapi dari sakit itu kita jadi tahu ternyata kita bisa lebih kuat dari yang kita kira. Kamu tahu, orang sering lihat kamu sebagai sosok yang murah senyum, gampang bikin orang lain bahagia, tapi mereka nggak tahu kamu adalah badut yang menutupi air mata dengan topeng. Dan banyak yang nggak tahu betapa sakitnya menjadi badut dalam dunia nyata. Kadang aku juga capek, aku lelah, aku pengen berhenti, aku pengen nyerah. Tapi aku selalu ingat, iya, aku ingat satu hal, yaitu ini cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Aku ulangi lagi ya, ini cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Dan hari ini pasti berlalu. Kalau kamu dengar ini, aku mau kamu tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan dan bilang sama diri sendiri, aku udah cukup hebat sampai di titik ini. Karena benar, kamu memang hebat. Air mata itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kalau kamu masih manusia. Sakit itu memang menetap, tapi percaya deh, rasa sakit itu perlahan akan memudar. Sampai suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang dan sadar, oh ternyata semua udah berlalu begitu aja ya. Dan ternyata aku masih bisa baik-baik aja sampai sekarang. Aku tahu
Semesta punya alasan kenapa kamu harus melewati jalan yang berat ini. Mungkin supaya kamu lebih tabah, supaya kamu lebih berani, atau mungkin supaya kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Jadi tolong jangan menyerah ya. Kalaupun kamu ngerasa sendirian, ingat kamu masih punya dirimu sendiri dan itu udah lebih dari cukup. Untuk kamu yang sedang berjuang dalam diam, terima kasih udah bertahan sejauh ini. Mungkin dunia nggak pernah tahu betapa sakitnya kamu, tapi aku tahu dan aku bangga sama kamu. Karena kamu masih bisa bertahan sampai detik ini. Jangan lupa untuk terus tersenyum walau sedikit. Jangan lupa tetap berdiri walau gemetar. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Karena kamu pantas bahagia, karena kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Karena kamu pantas untuk tersenyum tanpa berpura-pura suatu hari nanti. Dan aku percaya suatu hari nanti itu akan datang. Dan terima kasih udah dengerin ceritaku. Aku Agitri pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan semoga kalian tetap bahagia.